A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, rahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Innallaha ma'as sabirin. Qala Allah ta'ala, wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus was samarat wa bassiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Shadaqallahul azim. Sahabat-sahabat rahimakumullah, di siang yang cahaya mataharinya kita rasakan hangat, dan kita ketika masih merasakan berarti memang kita masih punya rasa dan perasaan yang akhirnya memang setelah kita punya rasakan hangatnya terpaan sinar matahari kepada diri kita, jasmani kita, maka kita perlu mengasah perasaan kita. Mengasah perasaan kita itu insya Allah kita akan bersikap dua saja dalam hidup dan kehidupan ini, yaitu sabar dan syukur, yang oleh Rasulullah SAW diberikan suatu pernyataan bahwa umat Rasulullah SAW adalah umat yang istimewa, karena umat yang istimewa ini adalah umat yang beriman, yang dengan keimanannya itu ajaib. Ketika dia ditimpa musibah dia bersabar, dan ketika dia diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala bersyukur. Sabar dan syukur selalu ada dan mengiringi kehidupan umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan umat itu adalah diri kita. Sahabat rahimakumullah, di pembukaan kita buka dengan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 153, 155, 156, dan 157. Kita awali saja bukan dengan ayat 153, tetapi dengan ayat 155, 156, dan 157. Mengapa kita angkat terlebih dahulu ayat 155 sampai dengan 157 ini sebelum 153? Karena ini semacam ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita ini menjadi orang yang cermatkah atau tidak. Mengapa hadirin rahimakumullah? Karena ayat 155 dan 157 ini adalah sebab yang akan berakibat. Yang tentunya bahwa sebab dan akibat itu, sebab dan akibat itu selalu bergandengan, dan hanya bisa dilakukan setelah melihat sebab, kemudian akibatnya dengan akibat yang tentunya akibat yang disikapi dengan baik, insya Allah hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kecerdasan. Apa itu sahabat-sahabat rahimakumullah? Ayat 155 sampai dengan 157 ini menyangkut hidup dan kehidupan kita. Menyangkut perjalanan hidup kita. Menyangkut bagaimana selama hidup kita sebelum kematian datang. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 157 ini, yaitu bagaimana kepada orang-orang yang hidup atau kepada kita yang masih hidup, sahabat-sahabat rahimakumullah, akan senantiasa Allah hadapkan ujian-ujian kehidupan,
Yang ujian kehidupan di ayat ini adalah ujian kehidupan yang tidak enak. Yang siapapun sesungguhnya berupaya berusaha untuk menghindar. Tapi yang namanya hidup, sahabat-sahabat rahimakumullah, tentunya akan tidak bisa untuk menghindar ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Bentuk ujian, bentuk musibah yang tidak mengenakan, yang semua orang pasti menerimanya, namun tidak akan bisa menolak. Manakah itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sahabat rahimakumullah, sahabat yang mengimani akan ketentuan Allah, maka di ayat ini kepada kita khususnya orang-orang beriman ditegaskan oleh Allah bahwa sebelum kematian datang, selama kita masih hidup, terlebih lagi kita selama ini menyatakan orang-orang beriman kepada apa saja yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup akan selalu dihadapkan oleh Allah dengan ujian yang tidak mengenakan. Yang mana itu? Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf. 1. Allah akan senantiasa uji diri kita ini dengan rasa takut, khawatir. Khawatir yang tidak pernah habis. Selesai rasa khawatir yang sudah kita dapatkan terlalui, datang lagi khawatiran-khawatiran yang ada di dalam diri kita. Khauf, khawatiran, ketakutan akan selalu ada, dan itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju'. Kelaparan, hadirin wakallah, kelaparan. Wa naqsim minal amwal, kekurangan sebagian harta. Wal anfus, kekurangan jiwa. Was samarat, kekurangan buah-buahan. 5 hal yang selalu dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita adalah khauf, ketakutan, kekhawatiran, ju', kelaparan, wa naqsim minal amwal, kekurangan sebagian harta, wal anfus, kehilangan jiwa, was samarat, kekurangan hasil buah-buahan. Wa basyiris sabirin, beri kabar gembira. Wa basyiris sabirin, beri kabar gembira oleh Allah. Allah tegaskan demikian. Beri kabar gembira orang-orang yang Allah berikan ujian dalam bentuk yang tidak mengenakan dengan jumlah 5 hal tersebut. Wa basyiris sabirin, beri kabar gembira. Alladzina idza asabathum musibah, yang ketika Allah berikan musibah ini, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang dia berucap, mengungkap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami ini berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kalau sikap demikian, sahabat rahimakumullah, kok inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Di ayat 157-nya Allah jelaskan, siapa saja yang mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka orang tersebut, mereka itu yang Allah sampaikan salawat kepada mereka. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Sampaikan salawat kepada mereka, perlindungan pada mereka, nilai yang baik tentunya. Wa ulaika humul muhtadun, setelah rahmat, dan mereka inilah orang-orang yang benar, yang lurus sikapnya. Nah, sahabat-sahabat rahimakumullah, bagaimana untuk bisa mendapatkan posisi diri kita menjadi orang yang sabar? Apa itu sabar, hadirin rahimakumullah, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah? Sabar itu artinya diantaranya yang paling singkat adalah mampu menahan diri. Mampu menahan diri untuk kemudian tidaklah lepas kendali. Mampu mempertahankan diri untuk tidak putus asa. Berkeluh kesah, apalagi na'udzubillah min dzalik, sampai kepada membunuh diri. Kemampuan ini dari mana?
Kemampuan ini bagaimana untuk bisa mendapatkannya? Kesabaran, kemampuan untuk bersabar ini dari mana, sahabat-sahabat rahimakumullah? Kita naik ke ayat 153. Setelah 155 sampai dengan 157, untuk bisa mendapatkan diri menjadi orang yang sabar, Allah tegaskan, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat menjadi penolongmu. Jadi hadirin rahimakumullah, bisa menjadi orang yang sabar adalah seiring sejalan dengan bisa menjadikan diri kita ini sebagai orang yang selalu mau dan mampu menegakkan salat. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan salat menjadi penolongmu. Innallaha ma'as-sabirin. Sungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Sahabat rahimakumullah, salat, alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah bisa menunaikan salat yang 5 waktu. Tapi hadirin rahimakumullah, sahabat rahimakumullah, belumlah cukup kita mau dan mampu menegakkan salat yang 5 waktu. Kenapa? Karena di saat-saat di waktu-waktu salat 5 waktu ini, betapa diri kita ini masih dekat dengan kesibukan-kesibukan, sehingga nilai atau kualitas ibadah kita dalam bentuk sholat 5 waktu ini tidak berkualitas, kurang berkualitas. Maka disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala waktu. Waktunya apa? Waktunya kapan? Yaitu tengah malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayab asaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Sahabat-sahabat rahimakumullah, salat yang 5 waktu kita sadari kualitasnya belum semaksimal mungkin, kualitasnya mungkin belum mencapai apa yang dikehendaki oleh Allah. Maka Allah sediakan, yaitu dengan apa? Dengan melaksanakan sholat tahajud. Maka fadilahnya dengan melaksanakan sholat tahajud tersebut yang ada perintahnya di dalam surat Al-Isra ayat 79, di sana disebutkan oleh Allah, maka orang yang melaksanakan sholat tahajud Allah angkat derajatnya, Allah posisikan. Dia memiliki posisi yang terpuji. Yang terpuji berarti yang dihormati oleh Allah. Kalau dihormati oleh Allah, insya Allah Allah tidak meninggalkannya. Dan doa yang mengiringinya, sahabat rahimakumullah, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Doa yang mengiringi selalu pelaksanaan sholat tahajud ada, ya Rabb adkhilni mudkhala sidqin, masukkan aku melalui tempat masuk yang baik. Akhrijni mukhraja sidqin, keluarkan aku dengan cara keluar yang baik. Waj'alni min ladunka sultanan nasira, dan berikan aku ya Allah kekuatan yang bisa menolong. Siapa yang bisa memberikan kekuatan pada kita untuk menghadapi berbagai macam ujian, terutama ujian-ujian yang tidak mengenakan hati kita, sahabat rahimakumullah, kalau bukan Allah. Salat 5 waktu plus salat tahajud, kemudian doa. Dan satu lagi hadirin rahimakumullah, sahabat-sahabat yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasyara. Dengan selalu membaca Al-Qur'an. Sebab Al-Qur'an sudah Allah jelaskan di ayat berikutnya di dalam surat Al-Isra ini, ayat 82. Kami turunkan dari Al-Qur'an sesuatu yang menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang beriman. Bukankah dengan ujian-ujian itu kegundah hatian, gundah gulana, sedih, perlu obat? Maka obatnya adalah Al-Quran. Tidak ada lain kecuali Al-Quran, obat jiwa itu. Sahabat-sahabat rahimakumullah, berlaku sabar, penegakan sholat, membaca Al-Quran, dan doa tentunya. Doa agar diberikan kesabaran oleh Allah. Kenapa kalimatnya diberikan kesabaran? Karena memang diri kita ini bukan orang yang memiliki kesabaran, kecuali diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana afrik alaina sabran wasabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an adalah doa agar kita diberikan kesabaran. Ya Rabb, ya Rabbana afrik alaina sabran, anugerahkan kepada kami kesabaran. Rabbana afrik alaina sabran wasabbit aqdamana, kokohkan pendirian kami untuk tetap berjejak di jalan kebenaran. Untuk tetap ada kaki ini melangkah pada kebenaran, tidak menyimpang, tidak serong. Wasabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin, dan tolong kami ya Allah dari sikap-sikap durhaka, sikap-sikap kekafiran yang tidak engkau senangi bahkan engkau murkai.
Sahabat-sahabat rahimakumullah. Jadi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ada caranya, ungkapan dan ucapannya, ada cara mengatasinya yaitu dengan tuntunan dari Allah berupa sholat, dan ada caranya pula dengan membaca Al-Quran. Ada caranya, tambahan lainnya adalah dengan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesabaran olehnya. Hadirin rahimakumullah, dalam hidup dan kehidupan ini, agar di perjalanan hidup dan sampai pada akhir kehidupan yang baik, yang indah tentunya adalah ketika kita berperaturan pada peraturan Allah Subhanahu wa taala. Berpetunjuk pada petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika kita dihadapkan oleh berbagai macam ujian yang tidak mengenakan, yaitu dengan sabar dan sholat, baca Al-Quran, berdoa. Itu diantaranya sahabat-sahabat rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada siang hari ini bermanfaat untuk diri saya dan untuk kita semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.